Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Kevin Berkat, lalu ada Melani Triananda, lalu ada Tiwi Sucitra. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu sebuah program e-rapor sederhana berbasis bahasa pemrograman Python. Latar belakang kami membuat program ini adalah karena di era digital saat ini pengolahan data secara manual itu sudah mulai ditinggalkan karena kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan. Salah satu contohnya saja adalah pengelolaan data nilai siswa dan rapor, yang jika dilakukan secara manual akan memakan waktu lama dan sulit untuk dicari kembali. Oleh karena itu, di sini kami membuat program e-rapor sederhana yang dapat membantu dalam, yaitu pertama menyimpan data siswa, lalu menampilkan rapor siswa, menambahkan data siswa baru, lalu mencari data siswa dengan metode pencarian tertentu. Program ini dibuat sebagai bentuk penerapan konsep algoritma, struktur data, percabangan, perulangan, dan searching yang telah dipelajari pada mata kuliah ini. Lalu, adapun tujuan pembuatan program ini adalah, yaitu yang pertama mengimplementasikan konsep dasar algoritma dan pemrograman. Yang kedua yaitu melatih penggunaan struktur data list dan dictionary. Lalu ada menerapkan percabangan if, elif, dan else, dan perulangan while dan for. Menerapkan algoritma linear search dan binary search, itu nomor 4. Yang kelima yaitu membuat program sederhana yang bersifat interaktif dan aplikatif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang alur sistem flowchart. Jadi yang pertama itu yaitu program yang dijalankan. Kemudian pilih menu, biasanya pengguna memilih menu yang tersedia. Kemudian input data. Kemudian jika memilih input data, maka sistem menerima data siswa. Jika memilih input nilai, maka sistem menerima nilai mata pelajaran. Proses perhitungannya, sistem akan menghitung rata-rata nilai. Kemudian tampilkan hasil, yaitu hasil nilai ditampilkan ke layar. Dan yang terakhir selesai, berarti itu programnya akan berakhir. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan flowchart yang telah kami buat. Yang pertama mulai program, yaitu programnya akan berjalan. Kemudian inisialisasi data 5 siswa. Di situ langsung disiapkan data untuk 5 siswa biar tidak kosong. Kemudian tampilkan menu. Terus pilih menu. Jadi yang pertama kita tambahkan siswa terlebih dahulu. Nah, pertama kita input nama dan kelas, kemudian input jumlah mapel, kemudian input nama mapel dan nilai, baru simpan ke list siswa. Selanjutnya itu akan diulang lagi sampai data 5 siswa itu udah ada. Terus kemudian kita tampilkan menu, pilih menu, lalu kita lihat rapor. Apakah data siswanya ada? Jika iya, nanti tampilkan. Jika tidak, itu kita akan masukkan datanya dulu, yaitu ke linear search. Nah, jadi pertama itu kita input nama siswa, kemudian kita cek satu persatu dulu. Jika namanya ditemukan, nanti data siswanya akan ditampilkan. Jika tidak, nanti tampilannya tidak ditemukan. Di situ kita tampilkan menu lagi, kemudian pilih menu, baru kita ke binary search. Nah, di situ kita input nama siswanya, kemudian urutkan data berdasarkan nama, baru nanti kita cek, kita tentukan dulu batas bawah, atas, sama tengahnya. Jika ya, nanti ditampilkan data siswa. Jika tidak, jika nama lebih besar daripada mid, nanti kita menggunakan rumus ini. Jika nama kecil dari mid, kita menggunakan rumus ini. Nanti kita ke set low hig and mid, kemudian kita cari apakah nama sama dengan mid. Jika ya, nanti data siswa akan ditampilkan. Dan terakhir, tampilkan menu, pilih menu,
Nanti kita lihat rapor lagi. Jika data siswanya ada, nanti ditampilkan daftar siswa, kemudian pilih siswa, baru tampilkan rapor dan hitung rata-rata. Nanti begitu terus sampai selesai. Nah, baru tampilkan menu, pilih menu, baru keluar. Berarti itu programnya sudah selesai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu mengenai struktur program pseudocode. Struktur program pseudocode ada 3. Yang pertama ialah judul, yang kedua ialah deklarasi, dan yang ketiga ialah algoritma. Untuk awal, nanti akan ditampilkan inisialisasi siswa, list dengan data, yang mana ini nanti berisi tentang nama-nama siswa dan mata pelajaran serta nilai siswa. Lalu ada inti program yang berjalan dalam perulangan atau loop. Ada 5 menu pilihan utama. Yang pertama tambah siswa, yang kedua lihat lapor dengan rata-rata, yang ketiga keluar, yang keempat cari siswa melalui linear search, yang kelima ialah cari siswa melalui binary search. Untuk penjelasannya, menu pertama nanti tambahkan siswa, kita akan diminta untuk input nama, kelas, dan nilai. Lalu data siswa akan disimpan ke dalam list. Yang kedua, melihat rapor yang akan menampilkan daftar siswa, lalu menampilkan rapor dengan rata-rata nilai. Yang ketiga, keluar, program dihentikan, dan perulangan juga berhenti. Cari siswa linear search. Ini akan mencari siswa secara satu persatu. Jika ketemu, maka nanti datanya akan ditampilkan. Yang kedua, cari siswa melalui binary search. Yang ini data diurutkan berdasarkan nama dan pencariannya lebih cepat karena dia membagi data menjadi 2 bagian. Lalu kami juga menggunakan value error, yang mana apabila diminta memasukkan angka namun kita memasukkan huruf, maka nanti akan muncul bacaan error. Lalu program selesai. Selanjutnya, alur sistem pemrograman Python. Yang pertama ada data awal siswa. Program memiliki 5 data siswa awal. Lalu setiap siswa memiliki nama, kelas, nilai, beberapa mata pelajaran. Data disimpan dalam list of dictionary. Yang kedua, menu program. Menu utama yang ditampilkan secara berulang atau looping. Yang pertama ialah tambahkan siswa. Yang kedua, lihat lapor. Yang ketiga, keluar. Yang keempat, cari siswa melalui linear search. Yang kelima, cari siswa melalui binary search. Yang ketiga, menu 1, tambahkan siswa, input nama dan kelas, input jumlah mata pelajaran, menggunakan perulangan for untuk input nilai. Data siswa ditambahkan ke siswa list. Yang kedua, melihat lapor, menampilkan daftar siswa, pengguna memilih siswa, program menampilkan nama, kelas, nilai, tiap mata pelajaran, dan rata-rata nilai. Yang kelima, menu ketiga yaitu keluar, menampilkan pesan penutup, menghentikan perulangan program, selesai dijalankan. Linear search, pencari satu persatu, menggunakan perulangan for, cocok untuk data kecil, jika ditemukan maka data siswa akan ditampilkan. Binary search, data siswa diurutkan berdasarkan nama, menggunakan konsep low, mid, high, yaitu paling rendah, pertengahan, dan paling tinggi. Pencarian ini lebih cepat daripada linear search. Jika ditemukan, maka nanti data siswa akan ditampilkan. Validasi input. Program menangani input jika bukan angka, maka menu tidak valid dan akan menampilkan value error. Untuk lebih jelasnya, kita akan merunning program yang telah kami buat. Ini program yang telah kami buat. Ada siswa list, yaitu list of dictionary, yang mana berisi tentang seluruh data, while true, perulangan, menu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu di sini juga ada value error untuk menangani kesalahan. Di sini juga ada linear search dan binary search. Dan ini semua sudah mencakup semua materi yang kita pelajari pada semester ini. Ketika kita run dan kita tambahkan menu yang pertama,
dia akan menampilkan untuk memasukkan nama siswa. Kita masukkan Andi. Lalu dia akan meminta kita untuk memasukkan kelas. Kita masukkan kelas. Masukkan jumlah mata pelajaran. Ada 5. Mata pelajaran yang pertama yaitu matematika. Masukkan nilai matematika. Nama mapel kedua bahasa Indonesia. Nilai bahasa Indonesia. IPA. Nilai IPA 84. Mapel keempat IPS 84. Informatika. Nah, nanti dia akan meminta kita untuk memasukkan menu selanjutnya. Lalu kita pilih menu yang kedua, yaitu lihat lapor. Dia meminta untuk memilih siswa, kita pilih yang pertama. Dia langsung keluar rata-ratanya 87,8. Nah, pada pemilihan yang pertama, tambahkan siswa. Jika kita masukkan nama siswa itu tidak berupa huruf, contohnya angka, pada input harus, maka dia keluar input harus berupa angka. Kita masukkan menu yang kedua, lihat lapor, pilih siswa. Nah, ini kan tadi ada input harus berupa angka. Ada menu kedua nih, input harus berupa angka. Jika kita masukkan huruf, maka dia akan muncul input harus berupa angka. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kevin. Kesimpulannya adalah program e-rapor ini sukses mengimplementasikan administrasi nilai siswa dan pencetakan rapor. Program ini juga mendemonstrasikan perbandingan dua algoritma pencarian fundamental, yaitu linear search yang fleksibel dan binary search yang wajib mengurutkan data untuk mencapai efisiensi pencarian maksimum. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai program e-rapor sederhana. Kami berharap program ini dapat menunjukkan pemahaman kami terhadap materi algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman sekalian dan ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.